hari ini kita akan coba membahas tentang update dari aplikasi pembayaran SPP, di mana di sini ada beberapa perbaikan. Jadi kita akan coba login dulu ke dalam aplikasinya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk. Untuk updateannya di sini ada beberapa. Kita juga tambahkan log aktivitas, kemudian kalender. Kita bisa tambahkan agenda. Misalkan ini adalah agenda tahunan. Oke, kemudian yang paling penting itu poinnya di sini kita memperbaiki di beberapa akses, terutama di Android. Jadi ketika akses Android, ketika nginput data nominal untuk yang versi lama itu angkanya tidak bisa berubah. Contohnya seperti ini. Kita coba masuk ke jenis pembayaran, kemudian kita coba tampilkan, kita edit, lalu kita akan coba akses via mobile. Kita coba seperti ini. Oke, kita coba cari yang agak besar. Oke, iPhone. Oke, ini ya. Dan di sini ketika kita inputkan misalkan 90. Oke, ini kita refresh dulu. Nah, di sini jadinya begini. Oke, misalkan 56. Nah, jadi ketika 0 tidak bisa. Nah, untuk yang baru kita perbaiki untuk penulisannya. Ini contoh saja. Coba kita akses yang sudah diperbaiki. Oke, kita coba dulu akses yang jenis pembayaran. Coba yang versi lama. Kita atur yang di bagian infak. Di sini masih kosong. Kita akan coba input. Kita coba tampilkan data seperti di HP. Oke, ketika kita ketikkan 90, dia seperti ini. Jadi sudah bisa akses via HP, bisa di Android. Misalkan kita coba 90.000. Nah, di sini juga berhasil. Kalau kita close di sini juga sudah aman ya untuk perbaikannya. Oke, itu yang pertama untuk perbaikannya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk atur dulu untuk tarifnya. Di infak ini saya atur untuk bulanan. Kita punya data siswa di kelas 10. IPA kita atur 100 misalkan. Oke, lalu kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita sudah muncul di sini. Kemudian kita akan coba masukkan di bagian tunggakan di sini. Hanya beberapa siswa yang mempunyai tunggakan. Kita pilih oke, misalkan 800. Ini adalah tunggakan misalkan. Sebelumnya. Oke. Kemudian ketika ini ditampilkan sudah muncul kok 800. Kita edit lagi. 800.000. Kita simpan, coba kita tampilkan ya. Kemudian kita akan coba tambahkan lagi data siswa, kita masukkan misalkan 760. Kemudian ini tunggakan SPP misalkan tahun sebelumnya. Lalu kita simpan di sini, lalu kita tampilkan sudah ada 2. Nah, di bagian laporan di sini di laporan per kelas
kita akan coba perbaiki, yaitu kita pilih tahun, kemudian kelasnya, kemudian di sini sudah ada beberapa item tagihannya. Jadi ketika kita cek di infak, di sini akan terbaca semua. Jadi kalau seperti ini aman saja untuk diekspor, jadi langsung bisa diekspor. Kemudian data yang tunggakan kita ekspor juga, kita filter aja dulu. Nah, jadi seperti ini, hanya beberapa orang yang mempunyai tunggakan dan hasil ekspornya seperti ini. Ini yang infak, lalu yang ini infak juga. Oke, kita ekspor lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi di sini sudah ada keterangannya tunggakan dan nama-nama siswa yang mempunyai tunggakan sudah muncul seperti ini. Jadi kita tinggal edit saja di Excel, misalkan mau dikasih warna atau apa, terserah, bebas. Kita coba seperti ini. Kemudian bisa kita jadikan currency atau accounting. Kalau currency, kalau accounting seperti ini, kemudian tinggal ubah ke Indonesia saja. Untuk rupiahnya ke RRR. Dimana R rupiah. Oke, kita cari dulu ya, pokoknya itu udah. Ini yang untuk perbaikannya. Lalu kita akan coba atur lagi untuk di tahun 2023. Oke, kita akan coba atur lagi di tahun 2023. Nah, untuk sementara kita akan naikkan dulu siswanya di sini. Kita naikkan dulu kenaikan kelas. Oke, kita pilih kelas 10. Kemudian kita pilih ini semua, kita pindahkan ke kelas 2. Oke, setelah itu tinggal pilih proses naik kelas. Oke, jadi siswa ini sudah pindah ke kelas atau pindah tingkat ke kelas 2. Kemudian selanjutnya kita akan atur jenis pembayarannya. Di sini untuk yang tahun 2022 kita atur infaknya dia berdasarkan jurusan kelas IPA 1. Kemudian kita atur misalkan 150. Kita enter dan di sini akan muncul semua. Dan ketika kita tampilkan sudah masuk di sini. Lalu kita juga tambahkan daftar ulang di sini. Kita atur lagi berdasarkan siswa saja. Misalkan ini kita masukkan misalkan 1 juta. Lebih. Daftar ulang misalkan tahun 2022. Oke, kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi sebagai contoh saja. Misalkan 600.000. Lalu ini kita tambahkan keterangan daftar ulang. Tinggal simpan saja. Oke, ketika ditampilkan seperti ini, lalu ketika di sini cetak laporan untuk daftar ulang kelas 2. Nah, di sini sudah muncul. Dan untuk tahun yang sebelumnya juga masih ada. Kalau kita filter di sini kosong, dia adanya infak saja. Di kelas tunggakan di sini sudah tidak ada, karena sudah proses naik kelas. Jadi seperti itu. Kalau kita cek infaknya juga sama, dia muncul di sini. Untuk yang tahun 2022 karena sudah naik ke kelas. Oke, seperti itu untuk perbaikannya. Jadi tinggal diatur saja filternya.
daftar ulang, kita filter, kemudian kita ekspor di sini. Lalu untuk yang 2002 coba kita reset lagi. Nah, kalau kita pilih yang daftar ulang di kelas 10, dia sudah tidak ada, infaknya juga tidak ada, dan untuk yang kelas ini juga dia akan tetap muncul di kelas 2. Jadi untuk tagihan siswanya kita akan coba cek saja di sini. Kita coba cek. Oke, untuk tahun 2021 masih ada. Jadi masih belum selesai di sini untuk tagihannya. Dan untuk yang 2022 kita cek lagi di sini juga masih ada tagihannya. Oke, kita coba bayar di sini. Kita klik saja. Oke, dan kita periksa di bagian laporannya. Ketika kita cek di infaknya, kira-kira ada enggak? Oke, tidak ada. Lalu kita cek di kelas 2, kemudian infaknya kita filter. Nah, dia sudah ada. Dan ketika kita ngecek di tahun 2021, kita reset dulu. Infak 2021 kira-kira ada apa enggak? Oke, jadi dia tetap ada tagihannya, dan untuk kelas saat ini jadi di kelas 2. Oke, itu saja untuk reviewnya. Jadi bagi yang membutuhkan kode ini silahkan untuk berkomentar di video ini dan menyertakan alamat email. Dan jangan lupa untuk donasi untuk updatean dari aplikasi ini. Semoga video ini bermanfaat.